Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kembali kita akan membahas pernyataan dari Ustadz Kainama. Dan seperti biasanya, setiap kali Ustadz Kainama membuka mulutnya, pasti ada saja komentar yang selalu mendiskreditkan kekristenan. Meskipun dia selalu mengatakan saya tidak pernah menghina atau menginsulting kekristenan, tetapi yang terjadi justru dengan pernyataannya dia menghina kekristenan. Karena apa yang dia sampaikan tidak diyakini oleh kekristenan. Sebelum kita menanggapi, seperti biasanya kita akan dengarkan statement dari Ustadz Kainama berikut ini. Ada hal yang ditawarkan oleh yang aku hormati ya, aku tidak pernah boleh silakan cek jejak digital Kainama. Saya ini tidak pernah selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pernah menyerang atau insulting atau underestimate other religion and other faith, terutama Christian and Catholic. Tidak pernah. Karena apa? Karena itu bukan masalah saya. Nggak ada urusan sama saya. Saya bilang begini, kenapa? Pertanyaannya tadi, kenapa kok masih banyak yang kekeh? Masih banyak yang bertahan di situ? Ya di situ enak. Saya mau bilang sama antum mau nggak masuk? Antum melakukan dosa semuanya. Tapi dosa antum ditebus. Antum pasti masuk surga. You don't have to do nothing. Kamu nggak perlu melakukan apa-apa. Mau begitu? Ya mau lah semua orang. Enak. Enak kayak apa lagi coba di dunia kita? Kita nggak mikirin dosa, mati masuk surga. Istilahnya tuh masih muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mana ada yang begitu coba? Islam nunggingin deh. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Ustadz Kainama. Dia ditanyakan kenapa masih banyak orang yang kekeh menjadi Kristen. Dan Ustadz Kainama mengatakan bahwa di Kristen itu enak. Di mana di dalam kekristenan Ustadz Kainama mengatakan bebas melakukan dosa apa saja karena dosanya ditebus. Pertanyaan kita adalah apakah betul dalam ajaran Kristen kita bebas melakukan dosa dengan alasan dosa kita sudah ditebus? Tadi juga kita mendengarkan bagaimana Ustadz Kainama mengatakan dia tidak pernah menghina kekristenan. Tetapi yang menariknya adalah setelah dia mengatakan itu, dia justru sedang melakukan penghinaan terhadap kekristenan. Karena dia menyampaikan sesuatu yang tidak diajarkan di dalam kekristenan. Mari kita membuka Alkitab kita. Apakah benar ketika kita menjadi seorang Kristen, kita bebas melakukan dosa dengan alasan dosa kita sudah ditebus? 1 Yohanes 3:8. Di sana dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi menurut ayat yang kita barusan dengar, bahwa jika ada orang masih tetap berbuat dosa atau hidup di dalam dosa, ia berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi ayat ini sangat jelas bahwa kita diperintahkan untuk tidak hidup di dalam dosa. Setelah kita diselamatkan dari dosa, sangat ironis jika kita kembali hidup di dalam dosa. Mungkin ada yang mengatakan, kan dosa kalian sudah ditebus sama Yesus. Artinya kalian bebas berbuat dosa. Mari kita baca Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Kembali ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika orang-orang Kristen sudah diselamatkan, mendapatkan kasih karunia, bukan berarti mereka bebas melakukan dosa. Justru kita harus meninggalkan dosa, sama seperti yang dikatakan pada ayat berikut. Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru,
yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan beberapa ayat yang mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen harus meninggalkan dosa. Menurut saya, jika dibandingkan dengan ayat-ayat yang kita barusan baca bersama, Ustadz Kainama justru sedang melakukan penghinaan terhadap ajaran Kristen. Karena di dalam kekristenan tidak pernah mengajarkan agar orang Kristen bebas melakukan dosa dengan alasan dosanya sudah ditebus. Mari kita mengutip satu hadis yang diyakini oleh Ustadz Kainama berikut ini. Ada ungkapan Allah salah satu sifatnya Maha Pengampun. Seandainya manusia tidak berdosa, sifat Maha Pengampunnya tidak akan terlaksana. Oh iya, Ya kan? iya. Nah, sehingga seandainya manusia tidak berdosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa supaya dia bisa maafkan. Seandainya manusia tidak berdosa, sifat Maha Pengampunnya tidak akan terlaksana. Oh iya, Ya kan? iya. Nah, sehingga seandainya manusia tidak berdosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa supaya dia bisa maafkan. Seandainya manusia tidak berdosa, sifat Maha Pengampunnya tidak akan terlaksana. Oh iya, Ya kan? iya. Nah, sehingga seandainya manusia tidak berdosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa supaya dia bisa maafkan. Seandainya manusia tidak berdosa, sifat Maha Pengampunnya tidak akan terlaksana. Oh iya, Ya kan? iya. Nah, sehingga seandainya manusia tidak berdosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa supaya dia bisa maafkan. Oke teman-teman, saya sudah menunjukkan beberapa hadis yang sesuai dengan topik kita kali ini. Kita tidak tahu apa penjelasan saudara muslim, khususnya Ustadz Kainama, dengan hadis tersebut. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Kainama. Jangan lupa tetap bawakan dalam doa saudara-saudara kita muslim, dan khususnya Ustadz Kainama, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama juga seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.